Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore, Prof. dan teman-teman. teman. Selamat datang di Wawancara wawancara IKAP Vitamin. Visit dokter for medical students career information. Sebelumnya, perkenalkan saya Kansa Dan saya Muhammad Rizaki. yang akan memandu kegiatan pada hari ini. Di sini juga ada rekan-rekan kami yang lain, seperti ada Josie Abigail, Cindy Lawrence, Adnan Muhadib, Alexa Natalia, Kadila Ardelia, Nur Akib, Puan Ayasa, Grace Mariana, Gina Putri, dan Bilkis Rizkiati. Hari ini pasti bakal seru banget nih. Kita kedatangan profesor yang super keren. Benar banget, selain sebagai klinisi, beliau juga pernah menjabat di bagian organisasi dan afiliasi profesional. Jadi makin penasaran gak sih? Dengar-dengar dokter yang akan jadi pembicara pada hari ini juga merupakan lulusan dari FK Unpad loh. Benar banget tuh, jadi profesor ini merupakan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran dari tahun 1997 hingga sekarang. Lalu, beliau juga pernah menjabat dalam Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran 2016 hingga 2018. Lalu, beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Departemen atau KSM Ilmu Kedokteran Forensik dan Medico Legal pada tahun 2018 hingga 2020. Lalu, beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Senat Akademik Universitas Pajajaran dari tahun 2020 hingga sekarang. Untuk organisasi, beliau merupakan Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Bandung 2014 hingga 2017. Lalu, beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Kolegium Ilmu Kedokteran Forensik dan Medico Legal Indonesia pada tahun 2019 hingga 2022 dan pada tahun 2022 hingga 2025. Untuk pendidikan, beliau menempuh sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran pada tahun 1996, dilanjut Magister Sains Institut Teknologi Bandung, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang lulus pada tahun 2002, dilanjut dengan Diploma of Forensic Medicine Groningen Nederland 2003. Lalu, beliau juga pernah menempuh riwayat pendidikan subspesialis serobiomolekuler di Kolegium Ilmu Kedokteran Forensik dan Medico Legal dalam tahun lulus 2018. Lalu, selanjutnya, beliau menempuh pendidikan di spesialis forensik dan medico legal di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran dengan tahun lulus 2011. Dan terakhir ada rawat pendidikan doktor di Institut Teknologi Bandung, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan tahun lulus pada tahun 2007. Lalu untuk sertifikat yang beliau dapatkan yang baru-baru ini adalah International Dance Course, University of Osnabrück, Jerman, dan beberapa sertifikat-sertifikat internasional lainnya yang pernah beliau dapatkan. Dan ada beberapa publikasi. Yang pertama ada di bidang kedokteran forensik dan biologi molekuler sejumlah 72. Untuk bidang etika mediko legal dan pendidikan kedokteran ada sejumlah 37 publikasi. Kami izin melanjutkan kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi wawancara. Kalau saya sendiri sebetulnya alasannya cukup pribadi karena hobi saja sebetulnya. Jadi dari sejak kecil saya ini senang membaca novel detektif anak-anak, ya, novel-novelnya Enid Blyton, ya, ada 5 Sekawan kalau bahasa Indonesianya, ya, The Five. Kemudian ada Sabta Siaga dan seterusnya. Nah, setelah SMP mulai ke novel yang lebih tebal, yaitu karya-karyanya Agatha Christie pengarangnya. Kemudian senang juga menonton film-film detektif, ya, tentang teka-teki siapa yang ada pembunuhan yang tidak diketahui siapa pelakunya, kemudian ada tokoh yang kemudian mencari jawaban tentang hal-hal seperti itu. Oke, tentu saja kalau residen forensik itu secara keilmuan dia diharuskan untuk memperdalam lebih banyak. Kalau ketika mahasiswa profesi itu sebetulnya hanya memperkenalkan saja dan target-target pembelajarannya sebatas yang memang bisa dilakukan oleh dokter, kita sebut saja dokter umum, ya, atau dokter spesialis yang non forensik itu juga melakukan pekerjaan-pekerjaan forensik sebetulnya. Nah, tetapi kalau residen tentu saja lebih dalam dari itu.
Kemudian juga tentu lebih banyak kasus yang ditangani, dan bukan hanya di Rumah Sakit Hasan Sadikin sebagai rumah sakit pendidikan utama, tetapi dia juga berkeliling ke berbagai rumah sakit sebagai rumah sakit jejaring untuk mencari sebanyak-banyaknya pengalaman menangani kasus. Saya sudah cukup lama di forensik dari sejak 97 ya, tahun 97. Jadi sudah berapa tahun? Hampir 27 tahun ya. Tentu saja banyak pengalaman-pengalaman yang berkesan ya, tidak satu, banyak sekali. Paling menarik adalah yang pertama adalah waktu identifikasi korban bom Bali tahun 2002. Di sekitar 200 lebih yang diperkirakan meninggal dunia, dan saya di situ terlibat khususnya karena bidang saya adalah DNA forensik. Saya mengambil sampel forensik di situ dan mencoba mengidentifikasi para korban. Itu pertama kali saya bisa mengimplementasikan ilmu saya secara langsung, ilmu DNA forensik secara langsung. Waktu itu baru 2002 ya, baru lulus S2 itu. Sebutkan satu lagi ya, ada waktu itu korban mutilasi ya. Korban mutilasi seorang wanita yang dibuangnya di 2 tempat. Ya. Jadi waktu itu tidak ditemukan bersamaan gitu, tapi setelah ditemukan yang satu, kemudian ditemukan satu lagi, kita kan bertanya apakah ini berasal dari korban yang sama atau ini 2 korban yang berbeda. Nah, kita mencoba merangkaikan bukti-bukti itu dan ternyata disimpulkan bahwa itu berasal dari korban yang sama. Waktu saya residensi itu bahkan kalau tidak salah hanya ada angkatan saya hanya ada saya sendiri, dan angkatan sesudahnya juga hanya ada 1 kalau tidak salah. Jadi tentu saja seluruh beban pekerjaan juga menjadi tidak terbagi kepada orang banyak ya. Tetapi relatif sebetulnya karena di forensik itu tidak ada emergensi, tidak ada gawat darurat ya, maka semua bisa diatur dengan baik. Tantangan terbesar untuk forensik adalah sistem pelayanannya itu belum menjadi prioritas pemerintah kalau harus saya akui ya, sehingga supportingnya itu relatif jauh di bawah sistem pelayanan kesehatan lainnya. Itu apalagi waktu itu kan saya tahun 2011 ya, belum seperti sekarang saya kira relatif jauh lebih baik, karena dulu itu sistem pelayanan forensik itu masih tidak jelas ini sebetulnya di bawah kepolisian kah, di bawah Kementerian Kesehatan kah misalnya. Pada realitanya itu kami memang bekerja di rumah sakit ya, artinya di bawah sistem pelayanan kesehatan. Nah, terakhir tahun 2022 pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan tentang pelayanan kesehatan untuk kepentingan hukum. Itu peraturan yang mengharuskan adanya pelayanan forensik dan harus seperti apa, fasilitasnya bagaimana, itu baru keluar 2022. Ketika menyelesaikan kasus tentang waktu itu semacam bullying di sekolah taruna, ya itu kasusnya lumayan naik ya, artinya banyak diliput di media massa. Dan waktu itu pertama kali saya berinteraksi dengan media massa. Tapi lama-kelamaan saya belajar bahwa dokter forensik itu memang sebaiknya tidak tidak open profile, jadi tidak terlalu dikenal, karena dikhawatirkan publik bisa menjadi tekanan atau motivasi untuk terkenal menjadi gangguan. Dikhawatirkan nanti orang-orang yang dirugikan dengan kesaksian ahli forensik itu kemudian mencari
mencari cara untuk berbuat sesuatu yang negatif terhadap dia, dan itu terjadi. It happens to me too. Saya pernah diteror pakai SMS, dulu masih SMS, belum ada WA ya, pakai SMS, kemudian ditelepon, didatangi dan lain sebagainya. Nah, dari sejak itu, waktu itu saya jadi pernah jadi ketua program studi juga, dilarang presiden membuka nomor HP-nya kepada orang lain. Pertama, kalau menurut saya adalah rasa senang dulu ya. Jadi saudara harus memiliki rasa suka terhadap pekerjaan itu. Suka dan merasa bahwa kita bisa berperan, bisa punya manfaat di bidang itu, maka itu akan memotivasi kita menjadi lebih kuat ya dalam menjalaninya. Dan kalau ada tantangan tidak mudah menyerah gitu. Jadi harus ada sukanya dulu. Kalau udah suka, apapun bisa dicapai. Harus ada senang lah. Kalau nggak senang, nggak usah masuk ke area itu. Dan berani, tentu saja ya, berani. Tadi tip khususnya itu hanya menurut saya adalah kenali dirimu. Karena profesi itu pasti ada positif dan negatifnya yang sangat tergantung pada citra atau konsep diri seseorang ya. Tapi apapun itu, kalau saya sih apapun bidang yang akan dimasuki, mau forensik atau bukan, kalau saya sih menyarankan untuk motivasinya itu adalah untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau soal materi itu sesuatu yang mengikuti kualitas pekerjaan, kemudian penerimaan dari pasien gitu ya. Itu nilainya itu akan jauh lebih tinggi kalau saudara tidak menjadikan uang sebagai motivasi utama. Etikanya itu ada dua, yaitu imparsialitas ya, ketidakberpihakan. Jadi misalnya di dalam hukum pidana, dokter forensik itu bisa diminta tolong oleh dua pihak, baik itu oleh penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan. Yang sisi kedua adalah oleh tersangka atau terdakwa. Nah, siapapun yang meminta itu kita harus bisa bersikap imparsial, tidak memihak. Kemudian yang kedua, independensi tadi ya, bebas dari tekanan, kita berusaha semaksimal mungkin tidak terpengaruh oleh kekerabatan, misalnya oleh bayaran, kita dibayar sama siapa dan berapa jumlahnya, kemudian tidak terpengaruh oleh hubungan atasan bawahan, itu berat juga itu, ya, misalnya atasannya menyuruh begini-begini, nah kita bisa nggak bertahan gitu. Tentu saja berbeda sekali ya. Kalau kriminologi itu kalau tidak salah dia levelnya S2 dan mendalami keilmuannya saja. Ya. Tetapi kalau spesialis forensik itu adalah profesi. Artinya dia selain keilmuannya juga menangani kasusnya. Kasusnya dalam hal ini memeriksa manusia atau barang bukti biologis. Kita sebaiknya memang mempelajari juga kriminologi dan to some extent sampai batas tertentu kita mempelajari juga, tapi tidak terlalu mendalam sedalam yang belajar kriminologi. Orang kriminolog tidak bisa bekerja sebagai spesialis forensik. Spesialis forensik tidak bisa juga bekerja sebagai kriminolog dalam arti menyampaikan pendapat-pendapat hukum karena dia bukan sarjana hukum juga. Nah, tetapi to some extent kita belajar juga tentang kriminologi. Baik dok, pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir. Mungkin Prof bisa memberikan closing statement atau sedikit motivasi untuk kami, mahasiswa baru FK Unpad. Mudah-mudahan pesan saya adalah sekali lagi kenali diri, lalu lihat dan cari informasi sebanyak mungkin tentang semua bidang spesialisasi. Lalu saudara mencoba mencocokkan kira-kira saya akan senang atau cocok berada di bidang yang seperti apa. Semoga apa yang telah dokter sampaikan dapat memotivasi kami sebagai mahasiswa baru FK Unpad dan bermanfaat bagi kami semua. Amin. Amin. Amin.